di sebuah rumah kecil di sudut kampung Cikarang. Suara mesin jahit tua kerap menjadi latar kehidupan Ayu dan ibunya, Bu Marni. Rumah itu berdinding kayu yang mulai lapuk, atapnya bocor ketika hujan, dan di sudut kamar tampak jejak-jejak tikus. Di sanalah harapan Bu Marni bersemi. Sebuah impian agar anak semata wayangnya, Ayu, bisa mengubah nasib mereka. Ayu adalah gadis berusia 17 tahun, cantik dengan rambut panjang hitam berkilau. Kecerdasannya membuatnya menjadi bintang di sekolah favoritnya, SMA Negeri di Cikarang. Namun, di balik semua pujian dan sanjungan teman-temannya, Ayu selalu menyembunyikan rasa takut dan malu akan kemiskinan yang membayangi keluarganya. Pagi itu, Bu Marni sedang memasukkan nasi dan telur dadar ke dalam kotak bekal Ayu. "Ini, Nak, bekalnya Ibu bikin spesial hari ini. Kamu kan mau ujian matematika?" ucap Bu Marni dengan senyum lembut meski wajahnya tampak lelah. Ayu mengambil kotak bekal itu dengan cepat. "Makasih, Bu." Ia buru-buru pergi menghindari obrolan panjang. Baginya, pagi itu seperti hari-hari lainnya. Ia harus berangkat sebelum teman-temannya bisa melihat rumahnya. Di sekolah, Ayu selalu tampil sempurna. Nilai-nilai terbaik, juara lomba matematika tingkat provinsi, hingga pidato-pidatonya yang memukau di depan guru dan siswa. Semua itu membuatnya dihormati, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa seperti orang asing di antara mereka. Saat istirahat, teman-teman Ayu asik membahas rencana nongkrong di kafe mewah. Salah satu temannya bertanya, "Ayu, ikut nggak? Jangan belajar terus dong." Ayu menggeleng pelan. "Aku nggak bisa, ada tugas rumah." Mereka hanya tertawa kecil. Dasar si paling rajin. Mereka tidak tahu, alasan sebenarnya adalah Ayu tidak punya uang untuk ikut. Pagi itu, suasana sekolah riuh. Ayu berjalan dengan buku-buku tebal di tangan menuju ruang kelas. Namun langkahnya terhenti di depan mading sekolah. Teman-temannya berkerumun di sana sambil tertawa-tawa. "Apa sih?" gumam Ayu sambil mendekat. Tiba-tiba tubuhnya membeku. Di mading itu, foto rumahnya yang reot terpampang jelas dengan judul besar, "Esi paling jenius belajar dari tikus." Ayu merasakan dunia berputar. Telinganya dipenuhi bisik-bisik kasar. Astaga, rumahnya kayak kandang ayam. Pantesan pintar tiap malam ngobrol sama tikus kali. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ayu berlari ke toilet, menutup pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Hatinya terluka. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tak bisa. Sepulang sekolah, Ayu berjalan sendirian. Kepalanya tertunduk, dan suara hujan yang turun seperti menyamarkan tangisnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Marni menunggunya dengan senyum tulus. "Udah pulang, Nak? Gimana harimu?" Ayu menelan semua kesedihannya, lalu memaksakan senyum. "Baik, Bu." Bu Marni tidak tahu bahwa hari itu hati Ayu hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah insiden itu, Ayu mulai dikucilkan oleh teman-temannya. Saat itulah Lukas, kakak kelas tampan yang dikenal baik, mulai mendekatinya. Lukas selalu hadir ketika Ayu sendirian, memberi semangat, membelikan jajanan, bahkan menjemputnya saat hujan turun deras. "Kenapa kamu baik sama aku?" tanya Ayu suatu hari.
Lukas tersenyum hangat. Karena kamu kuat, Ayu. Kamu nggak seperti mereka yang cuma bisa menilai dari luar. Kamu spesial. Kata-kata itu membuat Ayu merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Lukas perlahan menjadi tempat bergantung Ayu. Padahal jauh di lubuk hati kecilnya ada suara lirih yang mengingatkannya. Jangan pacaran dulu, nak. Fokus sekolah. Jangan sia-siakan perjuangan ibu. Namun perhatian Lukas membuatnya melupakan semua pesan itu. Jatuh cinta, dunia jadi meriah. Setiap detik terasa begitu indah. Jalan-jalan nampak lebih cerah. Dunia terasa lebih ramai. Setiap sudut penuh harapan baru. Karena cinta datang menuntun langkahku. Malam itu hujan deras mengguyur kampung. Bu Marni pulang dari pabrik dalam keadaan basah kuyup. Rumah gelap dan kosong. Ayu tidak ada. Bu Marni mencoba menelepon Ayu berkali-kali, namun tak ada jawaban. Wajahnya mulai cemas. Di luar sana, suara hujan semakin menderu. Keesokan paginya, Ayu pulang dengan wajah pucat. Bu Marni menatapnya penuh tanya. "Kemana saja kamu semalam, nak? Ibu khawatir." "Aku belajar kelompok, Bu," jawab Ayu cepat. Namun, jawaban itu hanya membuat Bu Marni semakin curiga. Beberapa minggu kemudian, saat Bu Marni hendak mencuci tas Ayu, ia menemukan kardus merah kecil. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada alat kontrasepsi. Dengan suara bergetar, Bu Marni memanggil Ayu. "Nak, ini apa? Tolong jawab, nak." Ayu merebut tasnya, matanya membelalak marah. "Kenapa ibu buka-buka tas aku? Ibu nggak percaya sama aku." Bu Marni terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Sejak pertengkaran itu, hubungan Ayu dan Bu Marni berubah. Bu Marni tetap berusaha bersikap lembut, tetapi Ayu semakin menjauh. Setiap pulang sekolah, Ayu lebih sering pergi entah kemana. Waktu-waktu yang dulu dihabiskan untuk belajar kini berubah menjadi kebohongan demi kebohongan. Bu Marni hanya bisa menatap putrinya dengan kesedihan. Setiap malam ia duduk di sejadahnya, menangis tanpa suara sambil memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, jagalah anakku. Lindungi dia dari jalan yang salah. Jika hamba telah gagal sebagai ibu, maka tunjukkanlah jalanmu untuk anakku. Ampunilah dia, dan ampuni hamba sebagai ibunya yang tidak sempurna." Sampai suatu malam, Ayu pulang dalam keadaan hujan deras. Pintu diketuk keras. Bu Marni segera membuka dan mendapati Ayu berdiri di ambang pintu dengan wajah basah dan penuh ketakutan. Ayu jatuh bersujud di kaki ibunya, menangis terseduh-seduh. "Ibu, maafkan Ayu, Bu. Maafin Ayu." Bu Marni merasa jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya melemas mendengar suara tangisan anaknya. Dengan lembut, ia memegang bahu Ayu dan memaksa anaknya menatapnya. "Ada apa, nak? Ceritakan sama ibu." Ayu terisak. Matanya memerah, bibirnya bergetar. "Bu, aku hamil." Lukas nggak mau tanggung jawab, Bu. Dia malah ngancam mau sebarin foto-foto aku kalau aku nolak dia.
Dunia terasa runtuh bagi Bu Marni. Tubuhnya goyah, tangannya bergetar. Ingin rasanya ia berteriak, menangis, atau marah pada anaknya. Namun, melihat Ayu menangis di hadapannya, ia justru memeluk putrinya erat-erat. Ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Bisik Bu Marni dalam hati. Ayo kita lapor polisi, Nak. Kita nggak bisa diam saja, kata Bu Marni tegas. Namun Ayu memegang tangan ibunya. Percuma, Bu. Lukas anak seorang perwira polisi. Kita nggak akan menang. Bu Marni hanya diam, memeluk Ayu lagi. Malam itu, Bu Marni tidak tidur. Ia duduk di sejadahnya sambil berdoa. Suaranya lirih, dipenuhi air mata. Ya Allah, Engkau Maha Besar dan Maha Adil. Tunjukkanlah jalan keluarmu. Berikan kekuatan pada anakku Ayu. Berikanlah kami keadilan, ya Allah. Jangan biarkan kami kalah oleh kezaliman. Hamba ini lemah, tetapi Engkau Maha Kuasa. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Ayu semakin tertekan. Ia bahkan mulai melakukan hal-hal nekat. Memukul perutnya sendiri, mencoba menyayat tangannya. Semua itu berhasil dicegah oleh Bu Marni, yang kini selalu mengawasi putrinya. Puncaknya adalah ketika Lukas mengirim pesan ancaman. Temui aku di hotel malam ini, atau foto-foto kamu bakal tersebar. Ayu menangis histeris di hadapan ibunya. Bu, aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana. Bu Marni, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, meraih pisau dari dapur dan bersiap pergi. Di mana dia, Nak? Ibu akan ajar dia. Namun, saat langkah Bu Marni hendak keluar rumah, suara azan maghrib berkumandang. Suara itu menyentuh hatinya dan membuat langkahnya terhenti. Pisau jatuh dari tangannya. Dengan air mata mengalir, ia kembali ke dalam rumah dan mengambil air wudhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu Marni sholat dengan khusyuk berdoa lagi kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Engkau yang mampu menolong kami. Berikan kami jalan keluar. Jangan biarkan anakku tenggelam dalam kesalahan ini. Keesokan harinya, Bu Marni akhirnya memutuskan untuk melawan. Dengan membawa bukti berupa chat ancaman dari Lukas, ia mengajak Ayu melapor ke polisi. Seperti yang mereka duga, laporan itu tidak dihiraukan. Beberapa oknum bahkan meminta uang untuk memperlancar kasus. Namun Bu Marni tidak menyerah. Dengan tekad kuat, ia menceritakan semuanya melalui media sosial. Sebuah thread tentang Ayu dan kejahatan Lukas viral di Twitter. Tagar Justice for Ayu menjadi trending topik. Banyak warganet yang mendukung dan mengecam Lukas. Kasus Ayu menjadi perhatian publik. Media besar meliput cerita itu. Berjalan dengan mimpi yang cerah, berharap segala sesuatu bisa indah. Namun kenyataan datang dengan cepat, membawa kenyataan. Ayu dan Bu Marni diundang ke berbagai podcast. Kau datang, berbicara tentang perjuangan mereka. janji manis, menyelamatkan aku dari kesendirian yang tragis. Namun kini aku sadar semua itu dusta. Kau membawa kehancuran dalam hidupku yang Lukas, yang awalnya kebal hukum,
kini berada di bawah tekanan. Kau yang kukira Netizen menyerang keluarganya, memaksa pihak kepolisian untuk serius menangani kasus ini. Hingga akhirnya, Lukas ditangkap. Rumah ternyata hanya numpang singgah. Kau yang kukira pemberi bahagia, ternyata hanya memberi luka. Kau yang Dari penyelidikan, terungkap bahwa Lukas terlibat dalam sindikat penyebaran foto dan video ilegal di dark web. ada. Setiap Ayahnya, yang selama ini menjadi tameng Lukas, juga terbukti korupsi dan melakukan jual beli jabatan. tapi tak bisa Pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Lukas sesuai UU ITE tentang penyebaran konten asusila dan kekerasan seksual. kini menjadi penyesalan di hidupku selamanya. Beberapa bulan kemudian, Ayu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia memberinya nama Awan. Aku memberinya nama Awan karena aku ingin Awan menjadi harapan baru, Bu. Jadi laki-laki yang melindungi perempuan, bukan menyakiti mereka. Ucap Ayu sambil memeluk bayi kecil itu. Sendiriku berjalan di Bu Marni tersenyum lembut dan mengelus kepala Ayu. Kita pernah jatuh, Nak. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk bangkitkan kita lagi. Awan akan jadi cahaya baru di hidup kita. Mimpi-mimpi yang ku genggam Kini, Ayu berusaha bangkit. Ia mulai belajar lagi dari rumah dengan bimbingan Bu Marni. seperti bayang yang tenggelam. Impian-impian yang dulu terpajang di dinding kamarnya kini menjadi motivasi. Ayu masih bisa mengejar semuanya, Bu. Aku janji akan membahagiakan Ibu. Itu berbisik Dengan tekad yang lebih kuat, Ayu dan Bu Marni memulai hidup baru. Mereka sadar bahwa masa lalu adalah pelajaran, dan masa depan adalah harapan yang harus diperjuangkan. dunia tak berpihak. Di setiap podcast-podcastnya, Ayu selalu memberi pesan kepada penonton dengan kalimat yang menyentuh. Jiwa yang takkan hilang seperti Jangan berzina, please, jangan. Kalau kalian tidak ingin hidup, kalian hancur seperti saya. Apa yang dilarang Tuhan itu memang yang terbaik untuk kita. Cukup aku yang mengalami ini. Jangan sampai ada Ayu-Ayu lain di luar sana yang mengalami kasus yang sama. Jatuh cinta itu memang indah, tetapi free sex itu akan membawa musibah. Kita khususnya perempuan harus pintar menjaga diri, karena tidak semua laki-laki itu mau bertanggung jawab, bahkan parahnya ada yang seperti Lukas. Dan jangan pernah takut menuntut keadilan, karena Allah pasti akan menunjukkan jalan. Rumah kecil di Cikarang itu kini tak lagi berisi hanya tangisan. Tawa bayi kecil, Awan, memenuhi udara. Awan datang Di dinding kamar, impian-impian Ayu masih tergantung, dan kini ada satu tambahan. dari jalan yang Naks, membesarkan Awan menjadi lelaki yang bertanggung jawab dan menghormati perempuan. jalan. Awan datang membawa hidup Bu Marni memandang Ayu dengan bangga. dan Meski jalan mereka berat, kini ada cahaya di ujung kelam itu. membuat